Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang makna ziaratul kubur yang identik di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pengalaman saya tentang berziarah di tahun 2010, 2009 sampai 2010, 1 tahun di Makom. Saya jujur aja ingin mengetahui tentang makna-makna apa sih dalam arti ziaratul kubur itu. Saya pelajari dan saya tekuni, saya berdiam diri di makam sengaja untuk mengetahui tentang makna ziaratul kubur. Tapi ternyata selama 1 tahun tentang ziaratul kubur itu, saya hanya cuman bermimpi. Dan konon katanya orang-orang tersebut sering bilang dapat karomah lah, dapat ini, dapat itu. Ini pengalaman saya pribadi dan saya tidak pernah sekalipun yang mendapatkan apa yang orang-orang bicarakan. Di akhir tahun 2010, ketika saya berziarah di makam, apa yang saya dapatkan, saya cuman mendengarkan suara, cuman mendapatkan suara, entah itu bisikan dari manapun atau dari siapapun, entah dari iblis atau dari apa. Yang jelas suara itu selama 1 minggu berturut-turut berkata, "Balik anjeun, anjeun balik, kaula lain waliullah, tuh waliullah mah aya di imah anjeun." Itu suara itu selama seminggu berturut-turut. Nah, sejak itu saya pulang dan saya berpikir terus mencari-cari apa makna dari suara itu. Saya membukakan kata-kata itu selama 1 tahun pula, di 2010 sampai 2011. Di akhir 2011 baru saya menemukan makna dari kalimat itu. Saya mendengarkan, saya mendapatkan keterangan-keterangan dari ahli sunnah, dari Al-Quran, dari kitab manapun. Tidak ada yang namanya ridhonya Gusti Allah sudah diwakilkan kepada para wali atau ke waliullah. Yang jelas ridhonya Allah sudah diwakilkan kepada orang tua kita sendiri. Jadi tolong hargai orang tua kita sendiri. Beliaulah yang pantas menjadi waliullah di atas waliullah. Itu pengalaman saya pribadi. Dan banyak orang-orang sampai sekarang ketika orang-orang berziarah, contoh ke makom Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon, katanya harus 41 kali. Itu saya pernah mendengar perkataan itu, harus 41 kali. Entah apa makna isi dari 41 kali itu. Akan tetapi yang saya 1 kali datang ke makom Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon atau Syekh Sunan Gunung Jati dengan seorang ustadz, berziarah ke sana, apa yang saya dapatkan? Saya hanya mencari wasiatnya. Saya mendapatkan wasiat itu ketika saya sholat asar di Masjid Sang Cipta Rasa. Seorang imam Masjid Sang Cipta Rasa menghampiri saya ketika saya duduk di belakang teras Masjid Sang Cipta Rasa. Beliau berkata, "Inilah wasiat Sunan Gunung Jati. Titip ingsun lan fakir miskin. Titip ingsun tajug lan fakir miskin." Maaf. Titip ingsun tajug lan fakir miskin. Itulah wasiat Kangjeng Sunan Kangjeng Sunan Gunung Jati. Dalam arti wasiat ingsun titip tajug lan fakir miskin, dalam bahasa arti luas Sunda, kalau bahasa Sunda, nitip kaula masjid
jeung fakir miskin. Kata luasnya, ramaikan masjid dengan peribadahan, santuni fakir miskin. Sekarang, logikanya, kalau pembicaraan itu harus 41 kali, di mana kata-kata itu? Seandainya kalian datang sudah mendapatkan wasiatnya Kangjeng Sunan Gunung Jati ketika pulang dari makom ke kampung halaman kalian, dan kalian tidak atau belum menjalankan wasiatnya, lalu kalian datang lagi ke makom Sunan Gunung Jati, seandainya Kangjeng Sunan itu berwujud atau didohirkan, beliau akan berkata, untuk apa kalian datang ke sini? Toh wasiat kaula juga belum dilaksanakan. Jadi tolonglah, carilah wasiat, bukan apa-apa. Bukan cari apa-apa, tolonglah cari wasiat dan laksanakan wasiat para wali itu tersendiri. Sekarang saya udah terbuka tentang masalah makna jarah itu menurut paham saya sendiri. Orang tua saya berkata, silahkan kalian kalau mau berjarah, silahkan kamu kalau mau berjarah. Tapi satu, harus kenal orang dengan yang akan kamu jarah itu. Kedua, kalau tidak kenal, minimal kamu punya keturunan dari ilmunya beliau. Kalau tidak, kenal saja tidak, keturunan ilmunya pun tidak punya, untuk apa kita berziarah? Yang jelas kenal aja. Kita atau kalian sudah tinggalkan nenek moyang kita tersendiri yang udah jelas keturunannya. Kenapa kalian lalaikan? Kenapa kalian lupakan? Inilah tentang makna jarah yang pengalaman saya pribadi ketika saya 1 tahun di makom Eyang Sangadipati Ukur yang berada di Gunung Dukuh Cililin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.